Setelah sempat mereda, kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak kembali ditemukan di Jakarta. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan 2 temuan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak berusia 13 bulan dan 7 tahun di 2 wilayah, yakni Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Dari 2 kasus tersebut, 1 diantaranya yang merupakan bayi berusia 13 bulan meninggal dunia usai mengkonsumsi obat sirup penurun demam bermerek Praxion. Menindaklanjuti kejadian ini, pemerintah menyetop sementara produksi dan peredaran obat penurun demam Praxion yang diduga sempat dikonsumsi penderita gangguan ginjal ini. Namun setelah melakukan penelitian mendalam terhadap sejumlah sampel obat yang dicurigai, BPOM menemukan bahwa obat-obatan tersebut bukanlah penyebab kasus gagal ginjal. Lantas, apa yang memicu kasus gagal ginjal kembali muncul? Apa pula yang harus dilakukan orang tua jika menemui kasus gagal ginjal? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sampel sirup dan bahan baku yang telah tercantum pada butir sebelumnya telah diuji di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Badan POM. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji memenuhi syarat. Artinya, sirup obat memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Ya, sebenarnya pertanyaan kita bersama ya, kenapa akhirnya muncul lagi nih ada informasi mengenai gagal ginjal akut yang juga melanda wilayah Indonesia dan juga diduga oleh obat-obatan begitu ya, Vi. Ya. Masih beredar juga di pasaran, kabarnya ini salah satu merek obat yang juga termasuk dalam 508 obat yang diperbolehkan oleh Badan POM beredar di pasaran. Ya, tapi saya tadi sempat terketuk ada istilah sempat ya tadi kan. Nah, berarti artinya sekarang sudah dibebaskan kembali untuk dipergunakan. Nah, coba nanti kita tanya kepada konfirmasi kepada Kementerian Kesehatan. Betul. Karena sudah bergabung bersama kami juga, ini ada Pak M. Sahril, juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Sahril. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Dan di studio juga sudah ada Mbak Siti Habibah. Mbak Habibah, ini tim advokasi keluarga korban gagal ginjal akut. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya mau ke Mbak Habibah dulu. Ini berarti ada tim kuasa hukum yang tidak hanya menangani satu korban ya? Betul. Ada berapa korban Mbak yang ditangani oleh tim Anda? Jadi total korban yang memberikan kuasa kepada kami ada 25 orang. 25 orang ini sudah mengajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kemarin agenda sidang kedua kami yaitu pemeriksaan legal standing para pihak. Tetapi yang membuat saya miris di sini adalah para pihak ini tergugat dalam hal ini itu tidak begitu mementingkan perkara sehingga banyak di antara mereka itu yang tidak hadir. Hal ini kemudian menyebabkan sidang kami pemeriksaan legal standing ini berlarut-larut sampai hari ini. Siapa saja ya? Yang tergugat? Tergugatnya kita ada 11. Di antaranya itu ada PT Afi Farma, terus kemudian PT produsen obat, dan juga supplier bahan baku, serta BPOM, Kemenkes, dan juga Kementerian Keuangan sebagai turut tergugat. Artinya pemerintah juga termasuk. Pemerintah juga termasuk. Kenapa Anda membuat pemerintah? Karena pemerintah di sini memiliki tanggung jawab untuk kemudian memastikan obat yang beredar itu aman untuk dikonsumsi. Jadi mereka juga punya andil di sini karena mereka lah yang kemudian memberikan izin hingga obat itu beredar. Betul. Nah, kalau untuk 25 korban itu korban yang terbaru ini, yang baru-baru ini juga termasuk atau gimana, Mbak? Atau mungkin yang di tahun 2022 kemarin? Ya. Jadi 25 keluarga ini adalah korban tragedi obat beracun pada tahun 2022. Jadi untuk yang 2023 belum ada yang masuk ke kami. Tapi kami juga sudah sempat mengkonfirmasi untuk pasien-pasien baru ini. Oke. Saya ke Pak Syahril gitu. Pak Syahril, kami minta pernyataan yang terbaru lah gitu ya. Mumpung kita pagi ini bisa berbincang dengan Pak Syahril, Pak. Duduk perkara permasalahan yang terjadi dengan obat yang tadi sudah disampaikan juga oleh BPOM ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Arif dan Mbak Rati dan Mbak Habibah juga.
Jadi kami update dulu informasi untuk tahun 2023, awal Februari ini dilaporkan semula adalah 2 kasus ya. 1 kasus sudah dilaporkan sebagai konfirmasi. Konfirmasi itu artinya apa? Yaitu secara gejala klinis, riwayat penyakit, ya, sama pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah, kemudian urin, dan juga pemeriksaan sisa obat ya yang diminum oleh pasien dan itu dinyatakan konfirmasi. Sedangkan yang kedua, yang pasien perempuan umur 7 tahun, itu masih dalam perawatan dan alhamdulillah saat ini sedang perbaikan dan belum diberikan suatu status akhir. Jadi masih suspek ya. Dan memang kalau dilihat dari laporan dokter yang merawat, kecenderungannya adalah pasien ini bukan gagal ginjal karena obat yang kedua ya. Kalau yang persatu, pasiennya sudah meninggal. Yang kedua ada informasi yang dari Solo, itu kami sampaikan klarifikasi, itu tidak benar ya, tidak ada laporan dari Solo. Jadi sehingga tahun ini baru 1 yang sudah konfirmasi, sedangkan di tahun 2022 adalah 326. 116 diantaranya sudah pulang, sembuh, dan ada yang masih rawat jalan. Itu Mas Arif. Ya, Pak Syahril, yang terkonfirmasi ini ada riwayat memang mengkonsumsi obat begitu ya Pak? Dan memang di obat tersebut ditemukan senyawa berbahaya layaknya yang terjadi di 2022 Pak. Yang sebagaimana tadi Mbak Habibah juga mengatakan ada beberapa keluarga yang menggugat pemerintah seperti itu. Ya, jadi begini. Jadi gagal ginjal akut ya, yang progresivitas atipikal ini kan sebetulnya penyebabnya banyak ya. Gagal ginjal akut itu banyak. Bisa infeksi, bisa dehidrasi atau kekurangan cairan. Biasa pada pasien yang muntaber ya. Kemudian ada pasien yang perdarahan banyak dan juga ada yang kongenital. Nah terakhir karena intoksikasi atau keracunan. Nah yang kemarin merebak di tahun 2022 itu kita setelah menyingkirkan semuanya, maka kita bersepakat mengatakan bahwa pasien gagal ginjal itu karena keracunan atau intoksikasi obat. Nah untuk yang tahun 2023 dari 2 kasus, yang 1 konfirmasi, gejala yang disampaikan riwayat penyakitnya, kemudian hasil laboratorium, kemudian juga ada pemeriksaan sampel itu memang ada konfirmasi. Nah, kami sepakat dengan Badan POM juga bahwasanya ini harus ditindaklanjuti lebih detail. Apakah betul karena obat yang dikonsumsi yang dikatakan oleh Badan POM ternyata masih di ambang batas? Tentu saja ini kita butuh penyelidikan lebih lanjut dan memang harus disampaikan secara terbuka kepada publik ya. Pak Syahril, begini, posisinya adalah obat yang bermerek tersebut, ini termasuk obat yang boleh diedarkan oleh Badan POM, termasuk 500 obat yang diizinkan edar. Bahkan di salah satu pasar penjualan obat-obatan di Indonesia mempertanyakan kok sampai dengan saat ini kan sudah ada 1 pasien yang memang meninggal dunia. Kenapa obat tersebut, salah satu contoh kita ambil di Pasar Pramuka, pedagang menyatakan kok belum ada obat tersebut ditarik dari pasaran, Pak? Masih diperdagangkan lah. Masih diperdagangkan. Jadi sebetulnya setelah diumumkan pasien meninggal karena konfirmasi, kita bersama Badan POM juga pada saat tanggal 5 kemarin, ya tanggal 6 diumumkan, itu sudah menyetop pemakaian, distribusi, dan juga menarik semua peredaran obat yang bermerek Traxion itu. Dan dibantu juga oleh PT yang bersangkutan untuk secara sukarela menariknya. Jadi sudah diumumkan. Itu respon cepat dari Kementerian Kesehatan juga Badan POM dan bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa saja pemakaian obat yang bermerek Traxion itu kita hentikan sementara sambil menunggu pengumuman atau pemeriksaan lebih lanjut. Jadi secara serentak ya tanggal 6 itu dan itu memang masuk dalam 508 obat yang dipublish oleh Badan POM aman ya. Jadi Pak Syahril, yang bisa saya tangkap dari pernyataan Bapak ini, dokter saja saat ini sudah mendapatkan arahan juga dan sudah tidak meresepkan lagi ya obat yang dimaksud begitu ya, untuk pasien anak begitu ya Pak. Artinya juga masyarakat diminta untuk sejak tanggal 6. Masyarakat diminta untuk kooperatif untuk tidak membeli secara bebas kan gitu kan ya? Ya. Jadi untuk berhati-hati, artinya obat itu kan di stop nih sementara ya. Sementara sambil menunggu
pengumuman lebih lanjut dan diharapkan semua dokter, fasilitas pelayanan kesehatan termasuk penjualan obat-obat itu supaya tidak menggunakan atau menjual obat itu lagi. Sementara ini ya, kita sambil menunggu pengumuman dari Badan POM lebih lanjut ya. Oke, nanti boleh kita jeda dulu sejenak Pak Syahril dan juga Mbak Habibah. Nanti boleh dikomentari juga pernyataan dari Mbak Habibah mengenai memang Kemenkes adalah salah satu tergugat terkait kasus yang ditangani oleh Mbak Habibah ya. Seperti apa responnya, kita akan kembali usai yang satu ini, tetap bersama kami pemirsa.